based on my experience untuk bisa FYP di TikTok ya. Jadi selalu ada shocking words sih di awal yang kayak misalkan tadi aku bilang konten Sultan ya. Jadi aku langsung ngomong aja di depan kayak dress Sultan cek. Perkenalkan, Laju, platform digital pembekalan generasi milenial untuk Anda. How to turn your passion Dari into your sharing career. pengalaman bisnis, Pastinya ya komitmen ya udah pasti. Gue nggak tahu nih Branding. passion gue di mana dan gue nggak pernah tahu juga kayak gue bisa punya minat untuk belajar di mana. Bisa cuan Investasi. berapa, tapi kita jarang bertanya resikonya sebesar apa. Dan Jadi we have to be masa depan. wise. We have to know what to invest, ya kan? Kita maunya itu apa gitu. And now is the best time to invest, by the way gitu. Bergabung dan ikuti gerakan Melaju Bersama demi menuju Indonesia lebih maju. Ini balik lagi ke yang tadi aku bilang penting di awal, karena kayak kalau misalkan kita punya kerendahan hati buat kayak kita belajar terus gitu ya kan, kita jadi makin aware nih sama tren-tren yang ada sekarang. Kita jadi tahu konten-konten yang viral itu seperti apa gitu. Misalkan tadi kayak yang Kevin bilang kan tentang dress Sultan, itu memang karena salah satu kayak konten yang lagi hit sekarang itu kan konten Sultan kan. Kayak kemarin dede aku bikin cake Sultan gitu, terus ternyata langsung viral juga. Akhirnya aku bikin dress Sultan juga, akhirnya beneran viral juga gitu. Jadi itu salah satunya tadi. Jadi mungkin karena kita bisa aware tuh ngikutin tren-trennya sekarang tuh konten yang seperti apa sih yang memang bisa viral gitu. Kedua, untuk bisa mendapatkan emosionalnya itu memang aku bilang kitanya sendiri memang dari banyak belajar itu pasti bisa nemuin nih kayak kira-kira problem apa sih yang kayak dirasain sama market kita, atau kayak kita ajak ngobrol si klien. Kalau dari aku kan biasa bikin gaun kan sama klien, atau kayak baju-baju jualan ini kan aku ngobrol sama customer aku kan, aku tanya-tanya sama dia kira-kira kayak problem yang dia alamin tuh gimana. Terus apalagi sejak pandemik ini kan aku tahu orang tuh pasti komplainnya sama, nggak bisa kayak bikin acara gede-gede, harus selalu intimate banget, terus udah pokoknya udah nggak bisa lah kayak di ball gown sampai bikin di ballroom ya sampai yang gede-gede banget gaunnya kan nggak bisa kan. Tapi di situ aku kayak bisa offer mereka solution yang dengan kayak FYP tadi itu, malah yang celebrate mereka di online itu lebih banyak gitu. Terus habis itu yang kedua memang konten emosional itu penting sih, kayak misalnya kalau di aku fashion itu bisa cari kayak misalnya makna dari bahan-bahan yang kita pakai itu seperti apa, terus habis itu filosofi dari kayak misalnya bikin bordiran, kita bisa aja bikin cerita kayak dari bordiran itu ada nilai-nilai apa sih yang bisa kita ceritain ke situ, atau misalkan kita ngajak ngobrol kliennya nih atau customer kita bisa tahu kan kira-kira tuh dia orangnya gimana sih, perjalanan dia sampai akhirnya bisa ngejalanin wedding dia sekarang, pasti kan ada ceritanya, itu bisa kita ceritain juga gitu. Atau kayak ada kayak cerita-cerita yang inspiring dari dia atau mengharukan, itu bisa kita masukin ke situ supaya ada emotional value-nya gitu. Karena menurut aku memang yang bisa memenangkan kayak market itu kalau misalkan ada emotional value-nya sih. Terus ketiga, menurut aku ini secara teknis ya, yang based on my experience untuk bisa FYP di TikTok ya. Jadi selalu ada shocking words sih di awal yang kayak misalkan tadi aku bilang konten Sultan ya. Jadi aku langsung ngomong aja di depan kayak dress Sultan cek gitu. Terus kayak adik aku juga main bikin konten cake Sultan kan, cake Sultan cek gitu. Jadi kita bisa kayak pakai shocking words di depan yang langsung nge-clickbait orang gitu. Jadi otomatis kan orang kepo mau nonton sampai akhir gitu. Nah, jadi tadi yang yang emosional, terus ada shocking words-nya. Terus durasinya itu kalau aku selalu pasti di bawah 30 detik, maksimal 30 detik. Karena kenapa? Di algoritma TikTok itu dia akan lihat kalau misalkan orang itu nonton video kita sampai akhir, potensi untuk disebarkan ke grup orang yang lebih besar itu akan semakin gede gitu. Jadi misalkan 10 orang pertama ngelihat nggak ada yang skip, disebarin ke 100, nggak ada yang skip 1000, terus naik 10.000, 100.000 sampai 1M gitu. Nah, kalau misalkan lebih banyak orang yang skipnya, otomatis dia nggak kesebar lebih luas lagi. Jadi memang durasinya mesti diperhatikan juga sih, biar orang itu kalau nonton tertarik sampai habis. Terus biasa aku juga selingin sama live, supaya kayak beberapa hari sekali itu dia bisa ngaruh sih untuk ngeboostingin FYP-nya biar naik gitu. Sama ini juga penting sih, voice over. Dan jadi kalau kita bikin satu cerita, menurut aku lebih menarik kalau misalkan kita ngomong juga di videonya. Kita ngomong, tapi omongannya kita itu kita tulis juga berupa teks di situ.
Karena kan ada orang yang kayak bisa lebih terbiasa dengan audio, tapi ada juga yang terbiasa dengan lihat konten itu visual dengan baca kan. Nah, kita bisa mengambil market lebih luas karena kita kayak bikin dua-duanya gitu. Sama kalau misalkan memang ini, aku kan TikTok itu untuk support bisnis aku. Jadi menurut aku penting juga funnelingnya itu kemana setelah kita udah bikin konten-konten ini, kita juga taruh di situ, kayak kita mau arahin mereka ke website atau harus chat kita kemana, ke WhatsApp atau kayak masuk ke Instagram kita, itu jadi kayak ada funnelingnya juga sih kita siapin di situ. Misalnya di akhir konten itu kita bilang, oh ya jangan lupa ya kita ada giveaway nih di Instagram kita gitu. Jadi orang itu otomatis nggak stay trafficnya cuma di TikTok aja, tapi bisa dilarikan di funneling ke memang bisnis kita gitu sih. Dan in the end bisa di-convert juga ke potential sales juga ya. Benar-benar, bisa banget, bisa banget. Mungkin menurut aku tetap pasti masih banyak orang yang kayak bakal ngomong, gue nggak tahu nih passion gue di mana, dan gue nggak pernah tahu juga kayak gue bisa punya minat untuk belajar di mana. Itu kalau menurut aku tetap balik lagi, mencintai suatu pekerjaan itu kita bisa melatih diri kita sih untuk bisa mencintai suatu kerjaan. Jadi coba aja, mungkin kita yang kayak orangnya bosenan, itu kita mencoba untuk bisa berkomitmen sama satu kerjaan, nanti itu melatih diri kita jadi habit, bisa jadi pembekalan untuk pekerjaan lainnya gitu, untuk ke karir kita atau ke bisnis kita gitu. Oke, itu interesting banget sih, Cici. Tadi kan Cici juga mention kayak mencintai kerjaan. Kayak itu banyak orang yang, ini mungkin sebelum kita go deep down into TikTok stuff yang dari Cici mention one by one, Cici juga mention kayak mencintai kerjaan gitu kan. Kayak banyak anak muda di luar sana yang ujung-ujungnya juga kayak bingung kan ketika mereka trying to find out their passion, itu kayak mereka galau antara do what we love atau love what we do gitu kan. Berarti kalau misalkan dari Cici sendiri, Cici lebih ke arah kayak pilih yang loving what we do itu lebih penting aja atau gimana? Enggak, menurut aku maksudnya mereka mendefinisikan love-nya itu kurang deep. Artinya kalau misalkan love-nya bener-bener udah love itu pasti punya kerendahan hati untuk belajar. Berarti kalau misalkan love-nya nggak sampai punya kerendahan hati untuk belajar, berarti dia nggak bener-bener love menurut aku. Dia harus cari lagi yang bener-bener dia love, atau dia yang belajar untuk nge-love gitu. Oke, mantap tuh. Itu teman-teman mungkin harus dicatat juga itu buat teman-teman yang galau kalau misalkan masih quarter life crisis, bingung kerja apa, terus kayak apa ya, the term of passion itu being abused so much lately. Mungkin kayak orang-orang bingung kan kayak passion, tapi mereka juga galau gitu kan, ujung-ujungnya masih nggak tahu. Nah, mungkin continuing on what Cik Kristi udah mention earlier, kayak TikTok stuff nih, kayak one by one, kayak tadi voice over and then overlay text seperti itu ya. Nah, kalau misalkan nih, kalau teman-teman mau bikin bisnis juga nih, kayak misalkan mau bisa dibilang kayak memberi nyawa lah ke produk mereka, kayak go beyond a product, kayak nggak hanya cuma produk doang, tapi dikasih hidup lah produk itu kan. Kayak Cici punya gun kan, kalau misalkan aku lihat kayak semua every gun has their own story gitu loh. Nah, kayak mungkin kalau misalkan teman-teman ketika mau mulai itu kayak selain where to start, kayak how to start sih. Takutnya kan kalau ketika kita mau coba-coba nih, put a life on the product gitu kan, kayak kasih cerita, takutnya kayak sound cheesy atau gimana gitu. Jadi kayak mungkin buat teman-teman bingung gitu. Sebenarnya sih kalau menurut aku memang benar sih kalau bikin konten itu, makanya kenapa aku bilang kayaknya kalau personal branding itu juga perlu dan penting untuk support bisnis kita, karena orang itu tuh suka sama suatu cerita yang dibalik itu tuh ada human-nya gitu. Jadi dia bisa ngerasa ada interaksi dua arah. Kalau misalnya kayak nggak ada kitanya itu kan mereka kayak ngerasa engagement-nya nggak begitu menarik gitu. Jadi memang harus ada kitanya yang bercerita di balik itu supaya bisa produk atau jasa yang kita share itu benar-benar bisa ada bisa memberikan interaksi gitu, meaningnya bisa lebih deep gitu. Terus memang kalau aku bilang, aku kan juga awal mula bikin TikTok itu kan juga dari mencoba-coba, dari yang kayak aku bikin konten proses gaun sampai yang ngikutin tren fashion yang ganti-ganti baju. Terus habis itu ngikutin kan tren dari TikTok itu kan banyak banget kan. Tapi sampai pada satu titik aku nemuin kayak algoritma aku tuh cocok dibikin wedding journal ini gitu. Nah, menurut aku sih nggak ada masalah sih dengan kayak coba-coba. Kalaupun kayak salah, ya nggak apa-apa, belajar aja, karena itu jadi pembekalan buat
kita jadi tahu konten yang mana yang sesuai dan yang bisa cocok algoritmanya sama bisnis kita gitu. Kalau dari Cici kemana nih waktu mencoba untuk storytelling, apakah langsung kayak one shot one kill gitu atau tetap juga trial and error nih kemarin, Cek? Enggak, trial and error pasti. Okay. Pasti tetap. Aku ngerjain sesuatu juga nggak ada yang kayak langsung jadi gitu, nggak ada. Tapi apa yang bisa bikin kita lebih pede memulai itu, aku bilang karena tadi yang tadi itu. Jadi kalau misalkan kita udah banyak banget research tentang kayak positioning kita, terus kayak market kita seperti apa, kita tahu apa yang klien kita atau customer kita butuhin seperti apa, kita tahu problemnya mereka, terus di antara kompetitor kita ini apa yang mereka kerjain. Nah, waktu kita mau memulai itu, aku pede aja dengan melakukan gitu. Tapi bukan berarti selalu benar. Bisa jadi pasti tetap ada salah juga. Cuman kekurangan-kekurangannya itu yang nanti melengkapi akhirnya ketemu di mana nih salahnya gitu. Oke, nah itu teman-teman. Jadi kalau mau mencoba, coba aja karena ya nggak ada yang sekali coba langsung jadi. Mungkin kalau luck bisa aja, but like ya failure atau gagal itu juga namanya. Iya, tapi memang menurut aku lebih baik ada research. Jadi waktu lebih pede itu memang biasanya potensi untuk kayak dia langsung benar itu bakal lebih, maksudnya possibility untuk benernya lebih besar karena kita udah belajar dulu gitu, nggak asal-asalan. Kalau asal-asalan juga biasanya kan fail terus gitu kan. Kayaknya kalau nggak salah sih aku tuh udah konten ke 18 itu baru FYP.